pembelajaran hari ini, sebelum saya mulai materi hari ini tentang sistem pernafasan manusia, lebih baik kita berdoa dulu ya. Nah, tolong Elva dipandu teman-temannya untuk berdoa dulu. Untuk mengawali kegiatan seperti hari ini, ayo kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, tadi hari ini ada yang tidak masuk sebelum saya mulai pembelajarannya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Nah, kalian sekolah hari ini sehat semua? Nah, tadi sudah mengukur suhu di depan sekolah? Sudah. Sudah cuci tangan apa belum? Sudah semuanya ya. Berarti sudah siap belajar? Siap. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia. Kalian sebagai manusia, kira-kira bernafas apa tidak? Bernafas. Kalau kalian tidur, bernafas apa tidak? Bernafas. Jadi mau kalian tidur, mau kalian melakukan hal apapun, kalian itu tetap bernafas. Terus bagaimana sistem pernafasan itu? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa atau peserta didik dengan aktif mampu mengidentifikasi organ pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuat presentasi laporan hasil percobaan kapasitas paru-paru dengan mempresentasikan di depan kelas. Jadi nanti akan ada salah satu kelompok yang saya minta untuk presentasi di depan. Oke. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira setiap manusia itu menghirup dan menghembuskan nafas. Iya apa tidak? Iya. Kalau kalian tidak percaya, nanti di rumah kalau maskernya sudah dicopot, bisa kalian coba taruh telapak tangan di depan hidungnya. Ketika kalian menghembuskan nafas, akan terasa hangat. Nah, itu contoh menghembuskan nafas. Ada tidak dari kalian yang tahu fungsinya udara itu untuk apa? Ada yang tahu fungsinya udara? Ada. Untuk apa? Bernafas? Iya. Jadi salah satu fungsinya udara itu untuk bernafas. Kemudian, apakah semua jenis gas yang ada di udara itu kamu perlukan untuk bernafas? Tidak ya. Jadi tidak semua udara itu diperlukan untuk bernafas. Ada yang udara dibutuhkan, ada yang tidak dibutuhkan. Kemudian, bagaimana mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Ada yang sudah tahu bagaimana adanya pertukaran udara di dalam tubuh kita? Yang kamu hirup itu apa kalau bernafas? Oksigen. Yang kamu hembuskan ketika mengeluarkan nafas? Karbon dioksida. Bagaimana kamu kok bisa yang dihirup oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida? Bagaimana ceritanya? Nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Sebelum itu, mari kita tonton dulu videonya ini. Nah, jadi saya nggak pinggir ya, karena biar laptopnya bisa connect ke sini. Atau burrito raksasa yang kamu makan, tapi kamu sendiri. Iya, kamu baru saja mengirimkan gelombang energi kuat melalui tubuh. Coba ulangi lagi menguapnya, akan kujelaskan prosesnya. Nah, jadi ketika tubuh kalian menguap, anggap, kalian menarik udara nggak ke dalam tubuhmu? Iya. Bagaimana perjalanan udara yang kamu ambil tadi? Nah, di sini akan dijelaskan. Awalnya udara dan abu si mobil yang kamu lihat di sini masuk ke mulut dari lubang hidung. Satu lubang
hidung saja ya, karena lubang satunya beristirahat dengan sendirinya. Kamu lagi makan ya? Jangan menghirup napas sambil menelan pizza. Pernah ada yang keselak? Pernah. Jadi kenapa kok kalian bisa keselak? Nah, karena itu tadi. Kalau kalian lihat di gambar, di situ ada dua bagian, ya kan? Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Yang satu jalur untuk makanan, yang satu jalur untuk oksigen. Nah, mari kita lanjutkan videonya. Bayi yang bisa melakukan dua hal ini sekaligus. Kamu sudah sampai di faring. Disinilah udara dan makanan bercampur. Saluran ini panjangnya sekitar 12,5 cm dan berfungsi sebagai pemilah. Nah, kalau yang ini namanya epiglotis. Di organ ini kami berpisah dengan makanan. Epiglotis mengarahkan makanan agar melewati saluran pencernaan menuju esofagus. Sementara kami menuju ke laring, lalu ke trakea, dan akhirnya sampai di kedua bronkus. Selanjutnya, bronkus mengarahkan kami ke paru-paru kanan dan kiri. Oke, kami belok kiri. Siap-siap. Nah, jadi udara yang kalian hirup, yang kalian gunakan untuk bernapas itu hanya oksigen. Nah, kemudian oksigennya itu akan dikirimkan ke paru-paru. Jalannya mulai bergelombang. Hei, awas ada dinding. Kami bisa-bisa menabraknya. Tidak kok. Kami berjalan melewati salah satu cabang. Dan dengan manuver mulus, kami berhasil sampai di alveolus paru-paru kiri. Organ ini berupa kantong udara kecil yang jumlahnya jutaan. Kemudian udara memenuhi seluruh alveoli. Dari sinilah perjalanan kami benar-benar dimulai. Kalian kalau ada yang mengira oksigen setelah sampai ke alveolus dia berhenti, itu salah. Setelah oksigen sampai ke alveolus, apa yang dilakukan oleh oksigen? Dia akan mengirimkan semua oksigennya ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi mulai dari otak sampai ujung kaki kalian, semuanya itu membutuhkan oksigen. Makanya nanti setelah dari alveolus, udara atau si oksigen akan dikirim ke bagian lain alveoli dan masuk ke aliran darah. Kami terpompa melalui pembuluh vena paru-paru dan langsung masuk ke serambi kiri jantung. Di serambi ini, darah yang membawa kami kaya akan oksigen. Kemudian, darah ini masuk ke aorta, pembuluh arteri terbesar di tubuhmu. Diameternya bisa mencapai 2,5 cm. Aliran di dalam pembuluh ini juga sangat kuat, sehingga perjalanan kami akan menegangkan. Oke, siap? Yeehaw! Kami sampai di arteri lain yang alirannya lebih tenang. Selanjutnya, kami menuju kemana ya? Aorta menyuplai darah yang kaya oksigen ke arteri lain melalui... Nah, jadi bagaimana oksigen ditransferkan ke seluruh tubuh kita? Dia akan melalui pembuluh darah. Jadi oksigen itu akan dikirim melalui pembuluh darah ke semua organ tubuh kita. Terus Bu, kok bisa yang kita keluarkan karbon dioksida? Dari mana karbon dioksidanya? Ketika ditukarkan, jadi ketika oksigennya mengalir ke seluruh tubuh kalian, kan seluruh tubuh kalian butuh oksigen. Nah, setelah oksigennya selesai dipakai, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida juga akan diambil oleh pembuluh darah, dikembalikan lagi ke alveolus dan dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Jadi itulah alur perjalanan dari oksigen. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya? Oh ya, Tanaya mau tanya apa? Kira-kira fungsi oksigen di dalam tubuh itu untuk apa ya Bu? Nah, fungsi oksigen di tubuh kita untuk apa? Mungkin dari teman-temannya dulu ada yang bisa menjawab fungsinya oksigen untuk apa? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Tanaya? Ada yang tahu fungsi oksigen? Jadi oksigen, tadi kan Bu Nabila bilang kalau dia akan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Untuk apa dia dialirkan? Karena dia akan mengalami proses. Ada yang tahu prosesnya apa? Dulu kalian belajar tidak tentang respirasi sel?
Mungkin di kelas 7 ya, jadi kalian sudah lupa. Nah, di dalam respirasi sel, tubuh kita itu butuh oksigen. Nah, untuk apa oksigennya? Nanti digunakan untuk oksidasi. Jadi, kalian kan butuh energi, ya kan? Nah, pembentukan energi atau ATP di dalam tubuh kalian semuanya itu butuh oksigen. Jadi, oksigen itu sangat penting untuk tubuh kita. Nah, karena bisa membantu untuk pembentukan energinya. Oke, jadi itu ya Tanaya. Jadi fungsi oksigen salah satunya untuk menghasilkan energi atau ATP gitu. Kemudian, nah setelah kalian melihat video ini, video perjalanan oksigen kan ini tadi. Nah, mungkinkah ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju oksigen di dalam tubuh kita? Nah, menurut kalian ada apa tidak faktor-faktor yang mempengaruhi laju oksigen di dalam tubuh kita? Mungkin ada orang yang ukuran badannya besar atau gemuk, sama orang yang kurus. Kira-kira kebutuhan oksigen mereka sama atau beda? Beda. Ada orang yang pekerjaannya hanya duduk. Nah, kemudian ada atau berbeda? Berbeda. Nah, jadi untuk membuktikan hal itu lebih dalam, akan ada praktikum. Jadi nanti hari ini kita juga ada praktek supaya materinya lebih kalian pahami. Jadi hari ini kita juga akan praktek mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Kira-kira, nah ini judul praktikumnya ya, menghitung frekuensi pernafasan. Nah, tujuannya dari praktikum hari ini supaya kalian dapat menghitung frekuensi pernafasan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pernafasan manusia berdasarkan aktivitasnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu satu probandus atau teman kalian yang akan kita jadikan sebagai objek pengamatannya. Nah, nanti bisa kalian pilih ya, satu kelompok cukup satu orang. Kemudian stopwatch. Nah, stopwatch kalian sudah punya atau semuanya di HP-nya? Nah, kemudian untuk alat tulis sudah punya? Sudah. Oke, termogan. Tadi kalian sebelum masuk ke sekolah sudah mengukur suhu? Sudah. Nanti bisa dituliskan ya. Sama ada laptop. Setiap kelompok sudah ada laptopnya? Sudah. Berarti alat yang kita butuhkan untuk hari ini semuanya sudah siap ya? Oke. Kalau sudah siap, berikut langkah-langkah percobaannya. Tolong untuk semuanya diperhatikan dulu langkah-langkahnya ya, supaya nanti tidak salah. Jadi yang pertama, siapkan alat dan bahan. Semua sudah siap? Siap. Oke. Yang kedua, mengukur suhu probandus atau teman kalian yang akan dijadikan pengamatan. Sudah mengukur suhu semuanya? Sudah. Tadi sebelum berangkat ya. Yang ketiga ya, maaf. Lakukan kegiatan ringan yaitu duduk, kemudian dihitung pernafasannya selama 1 menit. Kemudian hitunglah berapa kali nafas yang dilakukan oleh teman kalian. Langkah selanjutnya, tadi aktivitasnya duduk. Sekarang diganti dengan aktivitas berdiri. Jadi kalian berdiri dulu selama 1 menit, baru dihitung laju pernafasannya selama 1 menit. Nah, yang ketiga kegiatannya yaitu agak berat, berlari di tempat selama 2 menit. Nah, dan yang terakhir, masukkan data yang kalian peroleh ke dalam tabel pengamatan. Tabel pengamatannya yang mana Bu? Nah, inilah tabel pengamatan yang harus kalian isi. Jadi nanti kalian kan ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, nanti masing-masing kelompok tolong dituliskan Nah, sudah kembali muncul. Nanti nama-nama perwakilan kelompok tolong kalian tuliskan beserta jenis kelamin temannya. Jenis kelamin temannya tahu semua toh? Tahu. Nah, tidak ada yang bingung toh sama jenis kelamin? Tidak. Oke. Berat badan. Tahu toh berat badannya? Tahu.
kalau sudah tahu suhu badannya, tadi sudah mengukur ya di depan? Sudah. Nah, nanti di sini ada aktivitasnya, duduk, berdiri, dan berlari di tempat. Ketika duduk, nanti kamu hitung berapa kali nafasnya. Nah, hitung angkanya saja yang dimasukkan. Kemudian data kedua juga sama, itu untuk kelompok yang kedua. Jadi satu kelompok ngisinya ke bawah. Bu, kalau saya sudah dapat data kelompok saya, terus apa yang saya lakukan? Nanti kalau kalian sudah dapat datanya, nanti kalian bisa bertukar dengan kelompok yang lain. Jadi setelah kalian mengukur masing-masing punya kelompoknya, kalian sharing data dengan kelompok yang lain untuk melengkapi tabel kalian. Jadi sudah jelas ya. Nanti setelah praktek langsung sharing data. Setelah sharing data, apa yang kalian lakukan? Lakukanlah analisis. Faktor apa saja yang menentukan frekuensi pernafasan dari manusia? Nah, nanti akan saya tunjuk salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, sama untuk kelompok yang lain bagaimana, Bu? Untuk kelompok yang lain yang tidak maju, untuk hasil pengamatannya nanti bisa dikirimkan ke grup WA kelas kita. Jadi nanti bisa dikirimkan ke grup IPA. Nah, sampai sini dulu ada yang kurang jelas? Jelas ya? Nah, untuk tabel pengamatannya nanti akan saya tampilkan lagi di screen-nya. Nanti bisa kalian contoh untuk dibuat PowerPoint. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, sambil menunggu waktunya untuk presentasi, kalian bisa mulai langsung pengamatan terhadap temannya. Nah, oke, sudah siap semuanya? Nah, bisa langsung dilakukan praktikumnya dulu. Nah, coba. Oke. Untuk kelompok sini tadi siapa? Oh, ini. Ya, coba dari temannya semuanya mengamati laju pernafasannya ya. Oke, coba kamu boleh dibuka biar temannya kelihatan ya. Nah, maskernya untuk yang jadi probandus boleh dibuka atau diturunkan dulu. Ya, kelompok sini, ayo bisa segera dicoba. Coba lah, dia tahu. Nah, kamu yang hitung, temannya yang lain juga ikut ya, biar tidak salah. Jadi yang dihitung yang duduk dulu selama 1 menit. Nah, temannya yang lain ikut mengamati ya. Nafasnya gak usah ditahan, nanti hitungannya beda. Santai, kan kalian dari keadaan relax kan ini. Nafasnya yang santai saja. Kurang 8 detik ya. Nanti bisa langsung ditulis ya hasilnya. Sudah? Oke, kalau sudah hasilnya bisa dituliskan. Nah, ditulis dulu, terus kamu biar temennya yang cewek yang nulis ya. Nah, kamu terus berdiri sekarang 1 menit. Silakan berdiri dulu selama 1 menit. Yang sudah dihitung untuk duduk, sekarang bisa berdiri dulu 1 menit. Semuanya berdiri dulu. Nah, yang jadi probandus berdiri 1 menit ya. Pas berdiri ini jangan dihitung dulu, berdiri tegak kayak upacara. Nah, berdirinya kayak upacara, bernafasnya yang relax aja. Nah, santai dulu. Sudah 1 menit berdirinya? Belum. Nah, kalau sudah berdiri 1 menit, sekarang temannya mengamati lagi berapa laju pernafasannya. Coba.
dihitung lagi. Nah langsung dihitung ya. Kalau sudah selesai 1 menit langsung dihitung. Sudah, sekarang lari di tempat. Berapa menit tadi larinya? 2 menit ya. Ayo, lari di tempat selama 2 menit. Nah, dikasih space ya temannya biar tidak tergaduh-gaduh. Nah, dipinggirkan dulu tasnya. Lari di tempat, tepat. Nah, bisa dimulai lari di tempat? Ayo. Sekarang langsung dihitung nafasnya. Kamu yang menghitung selama 1 menit. Nah ini aja dimulai lagi. Hitungannya nanti pas ke menit ketiga gitu ya. Nah coba dihitung. Berapa kali? Sudah lari langsung dihitung nafasnya kalau sudah selesai. Jadi ini bisa kalian. Nah langsung dihitung ya. Saya riset ya. Dimulai. Oke langsung dihitung. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, saya beri waktu 3 menit untuk sharing data dengan kelompok yang lain. Jadi dari kelompok yang ada di depan bisa datanya kita berikan ke kelompok yang terakhir. Oke. Datanya tadi kan kalian tulis di kertas ya. Nah, coba sekarang bisa di sini kelompok satunya saya mulai dari belakang ya. Kelompok 1, terus ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok yang keempat. Jadi bisa dimasukkan ke dalam tabelnya. Untuk kelompok 1 bisa disampaikan dulu hasil perhitungannya bagaimana. Untuk teman yang lain bisa dicatat. Bisa dibacakan. Nama. Yang lainnya akan diperhatikan dan dicatat sebagai data praktikum hari ini. Untuk tabel yang harus kalian lengkapi. Ya, diulangi. Nama Suryahari Atmaja. Jenis kelamin laki-laki. Berat badan 55 kilo. Suhu 36 derajat. Frekuensi pernafasan duduk 25. Berdiri 32. Lari di tempat 43. Nah, itu datanya dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 dibacakan. Ada Abdani, jenis kelamin laki-laki, berat badan 50, Agak pelan. Temennya yang lain lagi nyatung kok sambil lari-lari. Pelan-pelan saja. Ayo. suhunya 35,9 derajat. 35,9 derajat. Terus Duduknya tadi 16, helaan nafas, berdiri 17, helaan nafas, berlari 24. oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 bisa dibacakan? Yang keras, namanya biar kedengeran. Jenis kelamin perempuan, berat badan 40 kg, suhu 36,2 derajat Celcius. Frekuensi duduk 20, frekuensi berdiri 30, lari di tempat 57. Oke, sudah selesai mencatat semuanya? Kelompok 3 sekarang terakhir, kelompok keempat. Dibacakan datanya. Nama Muhammad Ifki alias Sepas, jenis kelamin laki-laki, berat badan 43 kg, suhu 36,1. Duduk 24, berdiri 27, lari di tempat 32. Oke. Nah, jadi sudah berdiskusinya kalian tuliskan di slide-nya. Nanti sebagai slide yang terakhir. Sudah selesai? Oh, sudah ada yang selesai. Nah, kalau sudah ada yang selesai, bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, bisa kalian kirim lewat WA dulu, nanti saya buka atau mau pakai laptopnya sendiri. Dikirim saja. Oke, bisa dikirim ke grup kelas dulu ya. Nah, ada temannya yang sudah selesai, jadi kita dengarkan dulu presentasi dari salah satu kelompok yang sudah selesai.
Belum Bu, bentar. Oh, belum. Nah, ada yang belum. Masih dikirimkan. Oke. Nanti semua anggota kelompok dari kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Ya. Belum masuk ya? Belum. Ada kesulitan untuk mengirimkan? Enggak. Oh, masih dicari datanya. Ini kelompok 1 bukan? Ya. Mau mencari filenya disimpan di mana ya? Sudah. Sudah. Oke. Untuk kelompoknya bisa maju ke depan. Ini sudah ada. Jadi bagian kalian yang mempresentasikan hasilnya. Bisa, silakan. Siapa mau jadi operator untuk presentasinya? Bisa di sini. Yang mau menyampaikan siapa? Nah ini bisa. Tadi yang praktikum siapa? Surya. Jadi gantian kamu sini yang jadi operator ke sebelah sini. Nah, titik aja yang disampaikan sama Rafael. Nah, coba Rafael bisa disampaikan hasil dari kelompoknya. Oke, bisa disampaikan dulu Rafael. Halo, perkenalkan saya Rafael dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil praktek sistem pernafasan. Saya mulai dari awal lagi. Nah, sudah bisa dikerjakan. Anggota kelompok yang pertama ada Rafael dan Fabiono dari absen 24, yang kedua ada Saminan Risa Julianti dari absen 26, dan ketiga ada Cecilia Regina Putri absen 27, dan keempat ada Surya Heriatmaja di absen 28. Nama Probandus Surya Heri Atmaja, jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 55 kg, duduk sebanyak 25, berdiri 32, lari di tempat 43. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, 5. Aktivitas. Ini data hasil praktikum kalian tadi ya. Iya. Nah, kalau dilihat sekilas, mungkin dari kelompok 1 ada perbedaan apa tidak dari segi aktivitasnya? Ada? Iya. Ketika duduk sama berdiri dan berlari, berbeda apa tidak? Berbeda. Berbeda. Berarti kira-kira apakah yang mempengaruhi itu semua? Ada usia, Usia. Kemudian apa lagi? ada jenis kelamin, Iya betul. Tadi ada yang kelompoknya mengirimkan probandus laki-laki dan ada yang mengirimkan probandus perempuan. Oke, yang lain apa lagi? suhu tubuh. Oke, suhu tubuh. Tadi suhu tubuhnya berbeda-beda. Ya, coba bisa ditampilkan untuk suhunya. Nah, itu terus ditampilkan kembali saja. Ini. Suhunya berbeda ya, ada yang 36, 35, 36, 36. Tapi relatifnya sebenarnya sama ya rata-ratanya. Oke, berarti suhu juga mempengaruhi. Kemudian, apalagi yang mempengaruhi dari tabel ini? Jenis kelamin.
Ya, jenis kelamin tadi sudah, apalagi kan tadi sudah. Berat badan. Ada. Di situ belum ditulis ya tadi berat badan ya. Oke, ada tambahan ya. Faktor yang mempengaruhi adalah berat badan. Kemudian posisi tubuh mempengaruhi apa tidak? Iya. Tadi posisinya ada apa saja? Duduk dan berdiri. Kemudian aktivitas mempengaruhi? Iya. Apa saja aktivitas yang dilakukan tadi? Berdiri sama lari. Sekarang, adakah pertanyaan dari kelompok yang lain? Nah, coba bisa diajukan pertanyaannya. Boleh silakan disebutkan namanya dulu. Nama saya Rafida. Yang saya mau tanyakan, kenapa usia dapat mempengaruhi lajunya pernafasan? Oke, kenapa usia dapat mempengaruhi lajunya pernafasan? Mungkin dari kelompoknya sini dulu, bisa didiskusikan dulu. Usia itu kenapa kok mempengaruhi? Coba, Rafael mungkin bisa, tidak apa-apa salah. Ayo disampaikan dulu. Kenapa? Usia kok bisa mempengaruhi? Karena usia itu mempengaruhi Organ, kemudian terus gimana? jadi kan energi untuk beraktivitasnya juga apa ya? Mempengaruhi ya. Kalau orang yang ini aja dari bayi sama anak-anak, kebutuhan oksigennya kira-kira butuh besar siapa? Bayi sama anak-anak. Anak-anak. Karena alasannya apa? Karena bayi itu kan aktivitasnya masih sedikit ya. Sedikit. Hanya apa? Kalau bayi ngapain aja aktivitasnya? Tidur, nangis. Hanya tidur sama nangis saja ya. Nah, kalau anak-anak aktivitasnya? Bermain. Nah, jadi betul sekali. Terus sama kalau orang tua, contohnya nenek kalian sama kalian, aktivitasnya beda apa sama? Beda. Kesehatannya, organ-organnya, nah beda nggak? Beda. Jadi kenapa usia mempengaruhi? Bisa disimpulkan tadi karena apa saja? Karena faktor aktivitas Betul. Terus? faktor Aktivitasnya, terus tadi apa lagi? Kesehatan organ. Nah, kesehatan organ tubuhnya. Jadi usia itu juga sangat mempengaruhi frekuensi pernafasan dari manusia ya. Nah, kemudian mungkin kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk kelompok 1 sudah? Nah, kalau sudah tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus semuanya untuk kelompok 1. Jadi terima kasih kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Yang lainnya, kelompok yang lain saya tunggu ya untuk hasil pekerjaannya dikirimkan ke grup kelasnya. Nah, sekarang kita review materi yang sudah disampaikan hari ini. Tadi di awal di awal tadi sudah saya sampaikan video berjalannya oksigen. Iya apa tidak? Iya. Sekarang setelah kalian berdiskusi, di sini saya akan menyampaikan review untuk materi hari ini. Organ-organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia bisa kalian lihat di sini dan dari yang video tadi. Dimulai dari mana kalau kalian bernafas? Rongga hidung, kemudian lanjut ke faring, laring, ya kan? Ke trakea, baru ke paru-paru, kemudian ke us dan bronkiolus. Itu adalah alur masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, disitulah organ-organ pernafasan manusia. Sekarang sampai organ-organ ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Elva mau tanya, silakan Elva. Apa perbedaan dari bronkus dan bronkiolus? Oke, apa perbedaan dari bronkus dan bronkiolus? Mungkin kalian bisa melihat dulu dari gambar yang sebelah sana. Nah, kurang jelas. Oke,
saya sampaikan di sini. Jadi di atas sendiri itu ada apa namanya bronkus. Bronkus itu adalah pencabangan dari trakea. Jadi bronkus itu cabangnya langsung dari trakea. Kemudian dari bronkus itu ada bronchiolus. Bronchiolus itu adalah cabang dari bronkus. Jadi kalau kalian tanya bedanya, itu berbeda pada posisi cabang. Jadi trakea bercabang membentuk apa? Bronkus. Bronkus bercabang membentuk apa? Bronchiolus. Nah, di ujung setiap bronchiolus di situ akan terdapat alveolusnya. Nah, disitulah perbedaannya. Sudah jelas, Elva? Sudah. Kalau sudah, saya lanjutkan. Jadi proses bernafas itu ada dua. Ada menarik nafas dan juga mengeluarkan nafas. Menarik ketika kalian menghirup dan menghembuskan ketika kalian melepaskan. Dengan gambarnya seperti ini. Ketika kalian menarik nafas, diafragma atau ada di bagian sini itu posisinya datar. Ketika kalian menghempaskan nafas, diafragmanya akan melengkung. Artinya kalian sedang menghembuskan nafas. Jenis pernafasan itu ada dua, pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Nah, pernafasan dada, ketika pernafasan yang terjadi itu karena kerja dari otot antar tulang rusuk. Jadi otot antar tulang rusuknya itu saling berkontraksi. Posisinya tulang rusuk sudah tahu apa belum? Sudah? Nah, tulang rusuk yang sebelah sini ya. Jadi ketika kalian bernafas menggunakan pernafasan dada, yang bergerak adalah tulang rusuk. Nah, apa bedanya sama pernafasan perut? Kalau pernafasan perut itu terjadi karena kerja otot dari diafragma. Kalau pernafasan perut diafragma, kalau pernafasan dada tulang rusuk. Itu bedanya. Atau gambarnya seperti ini. Kalau tulang rusuk, itu tulang rusuknya yang berkontraksi. Nah, nanti bisa kalian rasakan. Jadi di sini bisa kalian pas di rumah, pas bernafas sambil dipegang tulang rusuknya. Kalau pas tarik nafas bagaimana? Kalau pas menghembuskan nafas bagaimana? Nah, ini prosesnya. Ekshalasi sama inhalasi atau inspirasi dan ekspirasi. Inilah yang kalian praktikumkan tadi. Jadi, faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan usia. Jadi usia tua, usia muda, kemudian ada bayi, semuanya itu memiliki laju pernafasan yang sama apa berbeda? Berbeda. Bentar ya, slide-nya menghilang. Terlihat ya, tidak bisa di slideshow. Jadi usia, kemudian jenis kelamin. Tadi setiap kelompok mengirimkan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Suhu tubuhnya ketika kalian demam, tubuh kalian itu membutuhkan oksigen lebih banyak. Jadi proses pernafasannya biasanya akan berlangsung lebih cepat. Posisi tubuh. Ketika kalian tidur terlentang sama kalian berdiri, laju pernafasannya berbeda. Kenapa? Ketika kalian tidur terlentang, otomatis jumlah oksigen yang kalian butuhkan lebih sedikit. Nah, daripada kalian sedang berdiri, karena aktivitasnya membutuhkan energi yang berbeda. Aktivitas tubuh. Ketika kalian duduk diam dan ketika kalian berlari, juga akan dibutuhkan oksigen yang berbeda. Nah, pasti kalau kalian melakukan aktivitas berat, oksigen yang dibutuhkan juga lebih banyak. Nah, sekian untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas kalian minggu depan adalah mengerjakan LKS halaman 80. Nanti tugasnya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.